Guyonan. Wah. Beberapa bulan setelah Abu Nawas pensiun dari jabatannya sebagai wali kota Baghdad, negeri itu kembali ramai. Bukan karena wabah, bukan juga karena perang, tapi karena seruan baru dari istana. Wahai rakyat Baghdad, kini setiap kelompok boleh membuat partai sendiri agar ide-ide kalian bisa mewakili rakyat. Rakyat pun geger. Dalam waktu 3 hari sudah ada Partai Pedagang Sejahtera, Partai Petani Bersatu, Partai Pecinta Kambing, bahkan Partai Tidur Nyenyak, yakni partai yang isinya orang-orang yang malas ikut rapat karena jamnya terlalu pagi. Dan tentu saja di tengah semua kekacauan itu muncullah satu sosok dengan langkah santai dan wajah tenang. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ketika orang bertanya, "Kau juga mau bikin partai, Abu Nawas?" Ia menjawab, "Bukan mau, tapi terpaksa. Karena kalau aku tidak ikut, nanti semua janji palsu akan menang mutlak." Lahirnya Partai Abu Nawas. Abu Nawas pun mendirikan partainya sendiri. Nama partainya Partai Tanpa Janji. Ketika panitia mencatat nama itu, mereka kebingungan. Tapi setiap partai harus punya visi dan misi. Abu Nawas menjawab santai, "Visi kami tidak menipu. Visi kami membuktikan bahwa tanpa janji pun rakyat bisa percaya." Slogan mereka bahkan lebih gila lagi. "Kami tidak menjanjikan apapun, tapi kami juga tidak akan mengecewakan." Semua orang menertawakan, tapi justru karena keanehannya, Partai Abu Nawas jadi terkenal. Di poster-poster kampanye, wajahnya digambar sedang menguap dengan tulisan besar di bawahnya, "Lebih baik ngantuk daripada ngibul." Debat para calon. Hari debat pun tiba. Aula besar dipenuhi para calon pemimpin dari berbagai partai. Raja Harun duduk di singgasananya, siap mendengar janji-janji yang menggunung. Calon pertama berdiri, "Jika saya terpilih, saya akan membangun 1000 jembatan di Baghdad." Raja Harun bertanya, "Dari mana uangnya?" Calon itu menjawab, "Dari doa rakyat." Semua bertepuk tangan, kecuali Abu Nawas yang malah tertawa sampai air matanya keluar. Lalu kemudian calon kedua maju, "Saya akan membuat Baghdad seindah surga." Raja bertanya, "Bagaimana caramu?" "Ya, dengan menghukum siapapun yang sedih." Katanya mantap. Abu Nawas hampir tersedak air zam-zam. Akhirnya giliran Abu Nawas. Ia berdiri dengan tenang menatap raja lalu rakyat. "Aku tidak akan menjanjikan jembatan, tidak juga surga. Tapi aku berjanji satu hal." Rakyat menunggu. "Aku berjanji untuk tidak berjanji." Seluruh aula hening. Raja Harun mengangkat alis. "Itu janji juga kan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, itulah masalahnya tuanku. Politik terlalu banyak main kata, sampai janji pun bisa jadi jebakan logika." Skandal janji palsu. Malam harinya seluruh partai mulai menyebarkan janji lewat pamflet dan bisikan. Partai Pecinta Kambing menjanjikan susu gratis setiap pagi.
Partai Tidur Nyenyak menjanjikan jam kerja mulai jam 10. Dan Partai Pedagang Sejahtera menjanjikan harga barang turun, walau mereka sendiri yang menaikkannya sebelumnya. Tapi Abu Nawas malah membagikan lembar kosong. Orang yang menerima bertanya, "Ini apa?" Abu Nawas menjawab, "Itulah janji kami. Kosong tapi jujur." Beberapa hari kemudian, para partai lain ditimpa skandal. Ternyata janji-janji mereka hanyalah salinan dari partai lain. Rakyat murka, satu persatu partai bubar. Dan di tengah kacauan itu hanya satu partai yang masih berdiri tegak tanpa masalah, yakni Partai Tanpa Janji. Hasil pemilihan. Hari pemilihan tiba, kotak suara penuh. Raja Harun mengumumkan hasilnya. Dan pemenangnya adalah Abu Nawas dan Partai Tanpa Janji. Rakyat bersorak, sebagian bingung, sebagian ngakak. Abu Nawas naik panggung lalu berkata, "Wahai rakyat Baghdad, kemenangan ini bukan karena aku pintar, tapi karena kalian akhirnya sadar bahwa janji yang terlalu manis biasanya menutupi sesuatu yang pahit." Raja Harun tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang gila. Tapi kalau semua politikus seperti kau, mungkin aku tak perlu jadi raja lagi." Abu Nawas membungkuk. "Kalau semua pemimpin jujur, tuanku, mungkin rakyat tak butuh pemimpin lagi. Mereka hanya butuh keadilan." Beberapa tahun kemudian, saat Abu Nawas benar-benar pensiun dari dunia politik, rakyat masih suka bercanda di pasar. "Kau pilih partai apa kemarin?" "Aku pilih yang janji kosong." "Loh, kenapa?" "Ya karena yang kosong aja udah bikin kenyang, apalagi yang palsu." Dan di atas menara masjid tua Baghdad, seorang anak kecil menggambar wajah Abu Nawas di tembok dengan tulisan, "Abu Nawas, politikus terakhir yang tidak bisa dibeli." Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Guyonan. Wah. Di suatu pagi yang agak murung di kota Baghdad, matahari belum sepenuhnya muncul, tapi suara rakyat sudah ramai. Jalan-jalan dipenuhi orang yang bicara tentang satu hal, yakni pemilihan wali kota Baghdad. Raja Harun al-Rasyid yang sudah lelah dengan pejabat-pejabatnya yang suka janji manis tapi kerja malas, akhirnya memutuskan, kali ini biarlah rakyat yang memilih, tapi dengan syarat kursi jabatan hanya boleh diduduki oleh orang yang benar-benar pantas. Rakyat bersorak, tapi di antara keramaian itu ada satu sosok yang hanya tersenyum tipis sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia tahu kalau ada yang namanya kursi jabatan, maka di situ pasti ada yang ingin duduk, bahkan kalau kursinya berduri sekalipun. Keesokan harinya, pasar Baghdad berubah jadi panggung kampanye. Calon-calon pemimpin berdiri di atas peti kurma, berpidato dengan suara keras. "Pilih aku akan menurunkan pajak. Pilih aku akan menambah gandum gratis. Pilih aku akan membuat Baghdad lebih makmur."
Abu Nawas muncul paling akhir dengan baju compang-camping dan sandal satu putus. Ia naik ke atas kendi kosong dan berteriak lantang, "Pilih aku tidak akan menurunkan pajak, tidak akan membagikan gandum, dan tidak akan membuat Baghdad makmur." Orang-orang langsung tertawa. "Abu Nawas, kau bercanda lagi ya?" seru seseorang dari kerumunan. Abu Nawas menjawab tenang, "Tidak, aku serius. Karena selama ini kalian sudah banyak yang berjanji seperti itu. Dan lihat hasilnya, kantong kalian tetap kosong." Kerumunan mendadak hening, lalu tawa pecah lebih besar lagi. Slogan Abu Nawas pun jadi terkenal, "Pilih yang jujur, bukan yang manis-manis." Hari pemilihan pun tiba. Rakyat datang dan entah bagaimana caranya Abu Nawas menang. Raja Harun pun menjadi bingung. Bagaimana mungkin rakyat memilih orang yang malah tidak menjanjikan apa-apa? Menteri menjawab, "Mungkin karena mereka bosan dijanjikan, tuanku." Akhirnya Abu Nawas dipanggil ke istana. Di ruang megah yang penuh lampu minyak, Raja Harun menunjuk kursi besar di tengah ruangan. "Inilah kursi jabatan itu. Duduklah Abu Nawas dan buktikan kau pantas." Abu Nawas berjalan dengan santai, tapi begitu ia mencoba duduk, kursi itu menjerit. Suara keras pun menggema, "Orang ini belum pantas duduk." Semua terkejut. Kursi itu memang bukan kursi biasa. Sang raja tersenyum geli. Kursi ini sudah disihir oleh ulama istana. Hanya orang yang jujur, adil, dan tidak serakah yang bisa duduk di atasnya. Abu Nawas menggaruk kepala. "Wah, berat juga jadi pejabat di sini," katanya pelan. Ia mencoba lagi. Kursi itu tetap menolak. Menteri tertawa. Lihat, Abu Nawas pun gagal. Tak ada yang pantas duduk di situ. Abu Nawas tidak menyerah. Ia mengangkat kursinya, membaliknya, dan duduk di bawah kursi itu. Raja Harun pun terkejut. "Apa yang kau lakukan?" "Kalau kursi tidak mau aku duduki, biarlah aku duduk di bawahnya. Bukankah tugas pemimpin adalah menanggung beban rakyat, bukan duduk di atas mereka?" Raja terdiam. Semua yang ada di ruangan juga terdiam. Lalu kursi itu bersinar lembut dan suara gaib berkata, "Sekarang kau pantas." Kursi pun berubah bentuk menjadi sederhana, tak lagi terbuat dari emas, tapi dari kayu biasa. Sejak hari itu Abu Nawas benar-benar menjadi wali kota, tapi gaya kepemimpinannya tidak seperti siapapun. Hari pertama ia duduk di kantor, rakyat datang mengadu, "Tuan, harga daging naik." Abu Nawas menjawab, "Turunkan sapi dari atap." Rakyat pun bengong. Ternyata maksudnya adalah jangan biarkan harga melambung karena ulah para penimbun yang rakus. Hari berikutnya menteri-menteri datang membawa proposal penuh angka. Lantas Abu Nawas berkata, "Kalian tahu kenapa proposal ini berat?" Mereka menjawab, "Ya karena banyak data, Tuan." Abu Nawas tersenyum, "Tidak, karena terlalu banyak harapan palsu di dalamnya." Ia lalu menulis satu kalimat besar di dinding balai kota. "Yang ingin berkuasa
seharusnya tidak ingin berkuasa. Orang-orang bingung, tapi hari demi hari mereka sadar Baghdad mulai berubah. Pajak jadi adil, pasar lebih jujur, dan pejabat yang malas disuruh menggali sumur agar tahu rasanya kerja sungguhan. Suatu malam Raja Harun datang diam-diam ke kantor balai kota. Ia melihat Abu Nawas sedang tidur di lantai dengan kepala di atas kitab dan kaki di atas karung gandum. "Kenapa kau tak tidur di ranjang empuk, wali kota?" Abu Nawas menjawab setengah mengantuk. "Aku ingin tahu rasanya jadi rakyat, tuanku. Biar besok pagi aku tidak lupa siapa yang harus aku bela." Raja Harun tersenyum lebar. "Kau memang gila, Abu Nawas, tapi gila yang membuat negeri ini waras." Beberapa tahun kemudian, ketika Abu Nawas pensiun, kursi jabatan itu kembali ditaruh di tengah aula istana. Banyak yang mencoba duduk, tapi kursi itu tetap menjerit seperti dulu. Kursi itu seolah berkata kepada setiap orang yang datang mendekat, "Kalau kau ingin duduk untuk dihormati, jangan harap aku mau diam. Tapi kalau kau duduk untuk melayani, aku akan jadi tempat paling nyaman di dunia." Dan di luar istana, di pasar Baghdad, suara tawa Abu Nawas masih sering terdengar entah dari mana. Seolah ia masih mengawasi para politisi yang sibuk kampanye sambil janji surga dunia. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Guyonan. Wah. Abu Nawas mendapat ujian serta pertanyaan dari Baginda Raja. Dia menjadi sosok labuan akhir saat pertanyaan-pertanyaan raja tidak bisa dijawab orang-orang istana. Ketika itu Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di lautan kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut?" "Ikan-ikan di laut," jawab Abu Nawas dengan tangkas. "Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menerangkan, "Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia. Tetapi jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang." "Lalu dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jumlah mereka juga banyak, Baginda, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambili. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang," ujar Abu Nawas dengan yakin. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Makasih. Guyonan. Wah. Abu Nawas dicari-cari Baginda Raja di istana, tapi sosoknya tidak ada. Raja pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Setelah mendapat perintah Baginda Raja, Abu Nawas cepat-cepat datang ke istana. Ketika itu dia tahu bahwa Raja sedang kesal kepadanya. Abu Nawas pun tidak berani menatap wajah Raja. "Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?"
Tanya raja dengan singkat. Saya mohon ampun dengan sangat, Baginda. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan, jawab Abu Nawas. Jadi kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku? Tanya balik raja dengan sangat geram. Abu Nawas terdiam. Kemudian raja melanjutkan. Aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu. Apa saja, Baginda? Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Yang ketiga, di mana titik tengah bumi? Tanya raja. Abu Nawas menjawab, saya mohon ampun, Baginda. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa itu? Tanya balik raja kepada Abu Nawas. Jika Anda bersedia turun dari tahta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, jawab Abu Nawas. Baginda raja lantas turun dari tahta. Abu Nawas menduduki tahta sultan itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. Abu Nawas, jawab pertanyaanku. Perintah raja yang berdiri kesal di atas lantai. Pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini? Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta dan mengangkat seorang manusia awam, Abu Nawas, ke tahta negeri ini. Jawabnya. Suasana di sana menjadi hening sebelum raja bertanya. Bagaimana tentang pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit? Baginda, jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda, ujar Abu Nawas. Tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya jika Anda tidak percaya kepada saya. Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing? Tanya raja sedikit kesal. Abu Nawas menjawab cepat. Itu persoalan yang sama terjadi pada bintang-bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhan yang tahu. Oke, baiklah. Sekarang aku ingin tahu di mana titik tengah dari bumi ini. Ayo cepat jawab. Abu Nawas sekonyong-konyong merenggut tombak di sampingnya. Ia lempar tombak itu ke lantai. Tombak itu menancap di depan raja. Baginda, itu merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, perintahkan orangmu untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, dan selatan. Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu? Tanya raja. Anda benar, Baginda. Hanya Tuhan yang tahu titik tengah. Bukan Abu Nawas, juga bukan Raja Aron. Abu Nawas menjawab tenang. Saat ia mendengar jawaban itu, raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia mencintainya lebih dari sebelumnya. Tamat. Jangan lupa ya guys, untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Guyonan. Wah. Abu Nawas dicari-cari Baginda Raja di istana.
tapi sosoknya tidak ada. Raja pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Setelah mendapat perintah baginda raja, Abu Nawas cepat-cepat datang ke istana. Ketika itu dia tahu bahwa raja sedang kesal kepadanya. Abu Nawas pun tidak berani menatap wajah raja. "Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?" tanya raja dengan singkat. "Saya mohon ampun dengan sangat baginda. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan," jawab Abu Nawas. "Jadi kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku?" tanya balik raja dengan sangat geram. Abu Nawas terdiam. Kemudian raja melanjutkan, "Aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu." "Apa saja baginda?" "Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Yang ketiga, di mana titik tengah bumi?" tanya raja. Abu Nawas menjawab, "Saya mohon ampun baginda. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu." "Apa itu?" tanya balik raja kepada Abu Nawas. "Jika Anda bersedia turun dari tahta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda," jawab Abu Nawas. Baginda raja lantas turun dari tahta. Abu Nawas menduduki tahta sultan itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. "Abu Nawas, jawab pertanyaanku," perintah raja yang berdiri kesal di atas lantai. "Pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini? Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta dan mengangkat seorang manusia awam, Abu Nawas, ke tahta negeri ini," jawabnya. Suasana di sana menjadi hening sebelum raja bertanya, "Bagaimana tentang pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit?" "Baginda, jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda," ujar Abu Nawas. Tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. "Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya jika Anda tidak percaya kepada saya." "Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing?" tanya raja sedikit kesal. Abu Nawas menjawab cepat, "Itu persoalan yang sama terjadi pada bintang-bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhan yang tahu." "Oke, baiklah. Sekarang aku ingin tahu di mana titik tengah dari bumi ini. Ayo cepat jawab." Abu Nawas sekonyong-konyong merenggut tombak di sampingnya. Ia lempar tombak itu ke lantai. Tombak itu menancap di depan raja. "Baginda, itu merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, perintahkan orangmu untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, dan selatan." "Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu?" tanya raja. "Anda benar baginda. Hanya Tuhan yang tahu titik tengah. Bukan Abu Nawas, juga bukan Raja Aron." Abu Nawas menjawab tenang. Saat ia mendengar jawaban itu, raja menyadari
bahwa Abu Nawas benar-benar seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia mencintainya lebih dari sebelumnya. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Guyonan. Wah. Suatu malam, Abu Nawas duduk di serambi masjid termenung sambil menatap langit penuh bintang. Udara Baghdad terasa dingin, membuat ia merapatkan jubahnya. Tiba-tiba saja ia menghela nafas panjang. Kalau aku mati nanti, semoga pintu surga terbuka untukku, gumamnya. Beberapa jamaah yang duduk di dekatnya langsung menoleh. Salah seorang bertanya, "Bu Nawas, kenapa kau tiba-tiba bicara soal pintu surga?" Abu Nawas menatap mereka dengan wajah serius, lalu menjawab, "Aku baru saja mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku sudah sampai di depan pintu surga, tapi pintunya terkunci rapat. Aku ketuk-ketuk, malaikat penjaga tidak menjawab. Aku sampai bingung, apakah kuncinya tercecer di bumi atau disimpan Nabi Adam?" Orang-orang mulai tertawa, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan dramatis. "Aku sampai berpikir, jangan-jangan surga itu sama seperti rumah orang kaya di Baghdad. Ada kunci cadangan, ada gembok tambahan, bahkan kadang ada satpam di depan pintu." Jamaah pun pecah dengan tawa. Namun seorang ulama muda yang duduk di situ mencoba menasihati, "Abu Nawas, pintu surga tidak terkunci bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kau jangan main-main soal ini." Tapi bukannya berhenti, Abu Nawas malah semakin konyol. Ia berdiri sambil mengadahkan tangannya. "Kalau begitu, wahai saudara-saudaraku, doakanlah aku agar saat aku sampai di surga nanti, aku bisa bawa tukang kunci Baghdad. Biar kalau malaikat sibuk, aku langsung panggil tukang kunci untuk membuka pintunya." Semua orang terbahak-bahak, bahkan sang ulama muda pun tak kuasa menahan senyum. Setelah suasana reda, Abu Nawas menatap mereka dengan lembut. "Saudara-saudaraku, aku memang bercanda, tapi ada makna di baliknya. Surga tidak butuh tukang kunci, karena kunci surga sudah kita bawa sejak di dunia. Kuncinya adalah iman, amal soleh, dan taubat. Kalau kunci itu kita jaga, insya Allah pintu surga akan terbuka dengan sendirinya." Kali ini orang-orang terdiam. Tawa yang tadinya pecah berubah menjadi rasa haru. Imam masjid mengangguk sambil berucap, "Engkau benar Abu Nawas, leluconmu memang aneh, tapi di baliknya tersimpan hikmah." Malam itu Baghdad kembali gempar oleh kelakar Abu Nawas yang konyol, cerdas, tapi penuh makna. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Guyonan. Wah. Sore itu, matahari Baghdad mulai meredup. Cahaya jingga menyapu halaman masjid, sementara angin lembut
membawa aroma debu jalanan yang bercampur dengan wangi kayu bakar dari rumah-rumah sekitar. Abu Nawas duduk santai di beranda masjid, bersandar pada tiang kayu dengan wajah tenang tapi penuh rasa ingin tahu. Di dalam masjid, beberapa jamaah tengah berbincang serius. Abu Nawas yang terkenal jahil dan jenaka tentu saja langsung menajamkan telinganya. Jamaah pertama berkata sambil mengelus jenggotnya, "Tanda orang soleh itu wajahnya bercahaya. Lihat saja para wali, wajah mereka seakan bersinar." Jamaah kedua mengangguk dan menambahkan, "Tidak hanya itu, wahai saudaraku, orang soleh selalu bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, dan menangis memohon ampun." Jamaah ketiga menyusul dengan suara mantap, "Dan yang paling jelas, doanya selalu dikabulkan Allah. Itulah tanda orang soleh yang sejati." Abu Nawas mengangguk-angguk, pura-pura setuju, tapi dari sorot matanya jelas ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Ia bangkit perlahan, menepuk-nepuk debu dari bajunya, lalu melangkah ke tengah jamaah dengan gaya penuh percaya diri. "Saudara-saudaraku," kata Abu Nawas lantang, "aku juga tahu tanda orang yang soleh yang pasti benar." Semua mata langsung menoleh kepadanya. Suasana yang tadinya khusyuk berubah penuh dengan rasa penasaran. "Lalu, apa tandanya, wahai Abu Nawas?" tanya salah seorang jamaah. Dengan wajah serius, Abu Nawas berkata, "Tanda orang yang soleh adalah kakinya selalu bersih setiap hari Jumat." Orang-orang terdiam beberapa detik. Ada yang mengerutkan kening, ada pula yang menahan tawa. Sampai akhirnya salah seorang jamaah tak tahan lagi. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Kenapa kaki yang jadi ukurannya?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu menjawab tenang, "Karena orang yang soleh pasti mandi besar sebelum sholat Jumat. Jadi meski wajahnya tidak bercahaya, minimal kakinya pasti bersinar bersih setiap Jumat." Sekejap saja masjid itu pun pecah dengan gelak tawa. Ada yang menepuk paha, ada yang tertawa sampai membungkuk. Bahkan imam masjid pun menutup wajahnya karena tak kuasa menahan geli. Namun setelah tawa mereda, Abu Nawas menatap mereka dengan tatapan yang tiba-tiba serius. "Tapi jangan salah paham, saudara-saudaraku. Kesalehan bukan hanya soal wajah yang bercahaya atau kaki yang bersih. Orang soleh sejati adalah yang hatinya penuh cahaya meski wajahnya biasa saja. Jadi jangan sibuk mencari tanda pada orang lain. Lebih baik sibukkan diri sendiri memperbaiki hatimu." Kata-kata itu membuat suasana berubah hening. Jamaah yang tadinya tertawa kini menunduk, seolah merenungi perkataan Abu Nawas. Imam masjid pun tersenyum dan mengangguk. Hari itu Baghdad kembali menyaksikan kejenakaan Abu Nawas yang selalu membuat orang tertawa, tapi sekaligus mengajarkan kebijaksanaan. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Guyonan. Wah.
Suatu malam di Baghdad, suasana masjid begitu hening. Lampu-lampu minyak berjejer di tiang, memantulkan cahaya kekuningan. Jamaah sudah berdatangan untuk sholat isya berjamaah. Abu Nawas pun ikut datang. Wajahnya tampak serius seperti ingin menambah ketakwaan. Namun di balik keseriusannya itu selalu ada keanehan yang ia sembunyikan. Ketika imam mulai sholat, semua jamaah berdiri dengan khusyuk. Surat Al-Fatihah dibacakan, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat pendek. Suasana benar-benar khidmah. Tiba-tiba saja di tengah-tengah rakaat kedua terdengarlah suara perut Abu Nawas yang keroncongan keras sekali. Kruk. Suara itu membuat beberapa jamaah melirik ke arahnya. Abu Nawas pura-pura tak terjadi apa-apa, tetap berdiri tenang. Namun tak lama kemudian ia malah keluar barisan dan duduk di pojok masjid. Jamaah heran tapi tak bisa menegurnya karena sholat belum selesai. Setelah imam salam, orang-orang langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa kau keluar barisan? Apakah batal wudumu?" Abu Nawas menggeleng dengan santai. "Tidak." "Kalau begitu, kenapa tidak menyelesaikan sholat bersama kami?" tanya jamaah lain. Dengan wajah serius bercampur polos, Abu Nawas menjawab, "Karena tadi aku dengar imam membaca surat Al-Ikhlas. Di situ tertulis Allahus Shomad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, aku teringat belum meminta makanan kepada Allah. Jadi aku keluar dulu agar doaku lebih jelas, biar langsung dikabulkan." Sekejap saja seluruh masjid meledak dengan tawa. Ada yang menepuk dinding, ada yang sampai terbatuk-batuk karena tak kuasa menahan geli. Imam pun menggeleng sambil tersenyum. "Abu Nawas, sholat itu tempat meminta, bukan ditinggalkan di tengah jalan. Justru doamu paling didengar saat engkau sedang sujud." Abu Nawas menepuk dahinya, pura-pura kaget. "Wah, pantas saja perutku belum juga kenyang. Rupanya aku salah alamat ketika mengajukan permohonan." Gelak tawa kembali pecah. Namun setelah itu Abu Nawas menambahkan dengan nada bijak, "Saudara-saudaraku, janganlah kita meninggalkan ibadah hanya karena ingin dunia. Justru dalam ibadah itulah dunia bisa mengikuti. Kalau aku lapar, seharusnya aku bersabar dalam sholat, bukan malah kabur dari sholat." Semua jamaah terdiam sejenak, merenungi kata-katanya. Imam tersenyum penuh arti. Dan sejak malam itu, kisah lucu Abu Nawas tentang sholat yang tidak selesai terus diceritakan dari satu orang ke orang lain, sebagai pengingat bahwa ibadah jangan ditinggalkan hanya karena urusan perut. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.